Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini, Selasa 14 Desember 2021. Tema kita hari ini adalah Yesus, Raja, Imam, dan Penyelamat. Jemaat sekalian, barangkali kita pernah ditanya ketika kita sekolah minggu, anak-anak tahu orang Majus kan? Tahu Bu, ada berapa orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus? 3 Bu. Wah, pintar sekali kamu. Kok kamu tahu? Ya, karena orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi ada 3 persembahan Bu. Jadi ada 3 orang Majus. Mungkin Anda ingat pengalaman itu. Barangkali itulah pemahaman sebagian orang Kristen ketika mereka berbicara tentang orang Majus. Sama halnya ketika dulu saya sekolah minggu pun saya pernah punya pemahaman seperti itu. Nah jemaat sekalian, ketika kita berbicara tentang orang Majus memang bukan istilah yang asing, karena nama ini muncul setiap kali kita merayakan momen Natal. Mereka lah orang-orang ahli perbintangan yang datang dari negeri yang jauh, mengikuti bintang yang menunjukkan di mana raja yang baru lahir itu. Dan itu kita bisa lihat kisahnya di dalam Matius pasal 2. Yang menarik adalah Alkitab sama sekali tidak mencantumkan ada berapa jumlah orang Majus yang datang pada waktu itu. Alkitab hanya mencantumkan bahwa mereka datang dari timur dan mereka melihat bintang itu. Dikatakan di Matius pasal 2 ayat 1 demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, saudara sekalian, kita tahu kisahnya kemudian. Mereka bertanya kepada Raja Herodes. Dan para bawahan Herodes waktu itu berkata dengan membuka kitab dari para nabi. Dan disitulah diketahui bahwa ada raja yang lahir di Bethlehem. Nah, saudara sekalian, terlepas dari berapapun jumlah orang Majus itu, tetapi hal yang lebih penting yang kita mau pelajari adalah persembahan yang mereka bawa kepada bayi Yesus. Ketika mereka kemudian mengikuti bintang itu, akhirnya mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Dikatakan di ayat 10 dan 11, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah jemaat sekalian, pertanyaannya adalah mengapa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur? Banyak penafsiran tentu bisa memberikan banyak penjelasan. Tetapi setidaknya kita bisa belajar bahwa emas itu adalah menggambarkan posisi raja. Budaya pada waktu itu ketika seorang bertamu kepada raja, mereka harus membawa persembahan. Dan emas sebagai benda yang mulia itu layak dipersembahkan kepada raja. Dengan kata lain, ketika orang Majus ini mempersembahkan emas kepada bayi Yesus, maka mereka menyatakan bahwa Yesus inilah sang raja. Kemudian yang kedua adalah kemenyan. Sama halnya ketika kemenyan di dalam budaya pada waktu itu berbicara tentang peran imam. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama ataupun di dalam budaya pada waktu itu, kemenyan dipakai di dalam berbagai perayaan atau ibadah. Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa seorang imam yang memimpin upacara harus melengkapi seluruh upacara itu dengan bau yang harum dari kemenyan. Maksudnya adalah seperti sifat kemenyan yang berbau harum itu, maka imam harus membawa jemaat kepada kemuliaan dan keharuman Allah. Dan inilah yang diwakilkan oleh bayi Yesus. Yesus adalah imam agung yang akan membuka jalan untuk manusia. Dia adalah imam besar yang akan membawa manusia kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mur. Mur adalah
lambang dari kematian. Oleh karena orang-orang pada waktu itu menggunakan mur untuk membalsam atau mengawetkan tubuh dari orang yang telah mati. Dengan kata lain, bahwa orang Majus pada waktu itu seolah menyatakan bahwa inilah bayi Yesus, Sang Raja, dialah imam besar, tetapi dialah juga yang suatu hari nanti akan mati menjadi penyelamat umat manusia daripada dosa. Itulah Yesus. Dia adalah Sang Raja, Dia adalah Sang Imam, dan Dialah penyelamat saudara dan saya. Amin.